Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1161. Baiklah, kamu juga ikut pergi. S menatap menantunya yang lemah. Dia membawa sekelompok tetua dan petarung yang kuat, kemudian bergegas ke tempat itu. Mereka semua sangat cepat, seolah-olah mereka adalah bayangan yang berlomba dalam kegelapan. Tunggu aku. Si gendut yang lemah, dengan cepat tertinggal. Dia sangat lelah, sehingga dia terus terengah-engah, tidak mampu mengimbangi kecepatan para petarung itu. Ayah, kurasa dia pasti sudah pergi. Seharusnya, aku tidak memberitahu mereka bahwa aku adalah putri keluarga Mike barusan. Sekarang, setelah mereka tahu, mereka pasti sudah lama pergi. Sepanjang perjalanan, Autumn berbicara dengan ayahnya. Ekspresi S mengeras. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, kemarahan mendidih di dalam nadinya. Hei, mereka masih di sini. Mereka ada di sana, ayah, mereka sedang makan barbeque. Mata Autumn menjadi cerah segera, setelah dia melihat 3 orang yang sedang makan di kedai barbeque. Kenapa Kayla ada di sana? Apakah dia teman mereka? S mengepalkan tinjunya, saat dia mengamati pemandangan itu dari kejauhan. Kurasa, Kayla tidak mengenal mereka, dia bahkan telah menyarankan mereka berdua untuk menjual pakaian itu kepadaku sebelumnya. Mungkin, mereka mentraktirnya makan, karena mereka pikir dia cukup baik. Jika itu masalahnya, Kayla secara tidak sengaja telah membantuku, dengan tidak membiarkan mereka pergi. Mata Autumn menjadi cerah. Mungkin, Kayla ingin membantuku, karena dia melihat begitu banyak anak buah kita yang mati. Lagi pula, keluarga kita cukup dekat dengan keluarganya. Tidak peduli apa, pasangan itu tidak akan bisa melarikan diri, setelah aku menemukan mereka. S memberikan senyum dingin, kelompok itu dengan cepat berhenti di dekat mereka bertiga. Kalian sudah selesai. Lihat, mereka datang begitu cepat, kalian berdua adalah daging mati. Kayla bisa merasakan aura yang menakutkan di belakangnya. Dia melirik dari balik bahunya, lalu melemparkan senyum pahit kepada Jack. Hei, tidak perlu khawatir. Jack terkekeh dan berdiri. Kamu dan Kayla bisa melanjutkan makan, sayang. Aku akan segera kembali. Setelah Jack mengatakan itu, dia berjalan lurus menuju pasukan keluarga Mike. Hei, jangan bilang suamimu berstatus dewa sejati. Dia terlalu percaya diri, mengatakan bahwa dia akan segera kembali. Jangan bilang dia sudah berada di tahap lanjut, atau sudah mencapai puncak dari alam dewa sejati. Kayla akhirnya menyadari sesuatu, dia mengerutkan kening dan berbisik ke arah Selena. Namaku Selena. Dia adalah Jack, dari keluarga White. Dan jangan khawatir tentang kekuatannya, keluarga Mike tidak ada artinya di hadapannya. Selena tersenyum meyakinkan, dan mengambil tusuk sate ayam, sambil menggigitnya. Selama Jack ada di sampingnya, dia memiliki rasa aman yang menyelimutinya. Apakah kamu serius? Dia dari keluarga White. Pantas saja dia tidak takut, ternyata, dia adalah petarung dari keluarga White. Mata Kayla terbelalak. Dia segera menyadari, keluarga Mike sedang mengalami masalah serius sekarang. Namun, dia tidak bisa menyalahkan mereka, karena secara tidak sengaja memilih pertarungan, yang tidak bisa mereka menangkan. Keluarga White sering mengunjungi kota di bawah gunung, tetapi keluarga Mike sudah memiliki salah satu dari anggota keluarga mereka, sebagai juru mudi dalam keluarga White. Selain itu, keluarga Mike sudah lama berada di sini, dan mereka sudah tahu orang-orang yang tidak boleh mereka provokasi dalam keluarga White. Itulah sebabnya, mereka tidak perlu terlalu khawatir, karena mereka sudah mengetahui siapa saja orang-orang yang tidak boleh mereka singgung. Namun, mereka bertemu dengan Jack dan Selena kali ini, mereka tidak menyadari bahwa Jack berasal dari keluarga White. Mereka tidak beruntung kali ini. Autumn, kan? Aku tidak pernah mengira kita akan bertemu secepat ini. Aku bahkan belum menghabiskan makananku. Jack berjalan santai ke arah mereka. Jangan bilang kamu ada di sini untuk berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkan hidupmu. Katanya sambil menyeringai. Haha, jika itu masalahnya, tidak perlu rasa terima kasihmu. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini, hanya untuk berterima kasih kepadaku. Kamu membuatku merasa malu. Bab 1162. Banyak orang di sekitar, yang masih khawatir tentang Jack, tidak bisa menahan tawa mendengar kata-katanya. Dia masih memiliki semangat untuk bercanda, meskipun dalam situasi seperti ini. Kamu memotong lengan putriku, dan kamu bilang aku harus berterima kasih kepadamu, Pang. Apakah kamu pikir aku bodoh? S terkekeh dan menatap tajam ke arah Jack.
Matanya berubah memerah, dan dia tampak menakutkan. Aura petarung dengan status setengah dewa menyelimutinya. Tuan, biarkan aku yang membunuh bajingan ini. Brengsek, dia bahkan masih sempat makan barbeque, dia tidak menghormati keluarga Maek. Seorang lelaki tua, yang merupakan Grandmaster kelas 8, berjalan beberapa langkah ke depan, berbicara dengan nada ganas. Es tersenyum miris. Syukurlah, dia masih makan barbeque di sini. Di mana kita akan menemukannya, setelah dia pergi jauh. Penatua kedua, jangan bunuh bajingan ini secara langsung. Autumn mengingatkannya. Aku ingin melihatnya disiksa, potong-potong dagingnya, dan berikan kepada anjing. Kalau tidak, aku tidak akan merasa puas. Di sini, Autumn memandang Selena. Oh, benar. Kita juga tidak bisa membiarkan istrinya pergi begitu saja, katanya. Aku ingin membuat jam tangan dari lengan istrinya. Aku akan membuatnya mengerti harga yang harus dia bayar untuk lenganku. Ya ampun. Biasanya, orang akan melupakan pelajaran yang telah mereka pelajari setelah rasa sakitnya mereda. Rasa sakitmu belum mereda, namun kamu sudah melupakan pelajaranmu. Bukankah kamu berlutut, memohon untuk hidupmu sebelum ini? Kenapa kamu begitu galak sekarang? Jack hanya tersenyum mendengarnya. Matilah, bocah nakal. Beraninya kamu menggertak keluarga Maek. Penatua kedua, melihat bahwa Jack masih berani bertindak begitu sembrono, jadi, dia mengambil beberapa langkah dan bergegas menuju Jack. Langkah lelaki tua itu ringan namun mantap, dan tinjunya secepat angin. Saat dia melemparkan pukulan ke arah Jack, aura kepala harimau muncul tepat di depan tinjunya, seolah-olah itu adalah rahang terbuka harimau yang siap menelan tubuh Jack secara utuh. Para penonton di sekitar mereka begitu ketakutan saat melihat serangan itu, sehingga mereka tersandung beberapa langkah mundur ke belakang. Jack dengan mudah menghindari serangan itu. Kemudian dia mengayunkan kakinya ke arah perut lawannya. Bang! Gedebuk! Bunyi tumpul terdengar, orang tua itu terbang mundur dan jatuh ke tanah. Dia meludahkan seteguk darah, dan wajahnya memutih. Tidak mungkin, penatua kedua bukan tandingannya. Semua wajah para tetua memucat ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mereka telah melihat kekuatan, kecepatan, dan ketepatan dalam serangan penatua kedua sebelumnya. Mereka sangat menyadari, tidak mudah untuk menghindari serangan seperti itu. Namun, Jack menghindarinya dengan mudah, dan dia bahkan telah melukai tetua kedua dengan satu tendangan. Penatua kedua berbaring di tanah, dia berjuang untuk berdiri, tetapi jelas, itu terlalu berat untuk ditangani oleh tubuhnya, dan dia gagal melakukannya. Hah, aku tidak percaya. Es membalik telapak tangannya, ketika dia melihat ini, dan sebuah pedang muncul di genggamannya. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Jack. Wosh! Tiba-tiba, bilah udara yang menakutkan, menebas ke arah Jack, dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat dia mengeluarkan pedangnya, Jack mengeluarkan pedangnya juga. Dia mengayunkan pedangnya ke arah lawannya. Bilah udara lain, bergegas keluar untuk bertemu dengan bilah udara lawannya, bertabrakan di udara. Bang! Tiba-tiba, ledakan ganas terdengar. Bilah udara es hancur, saat bilah udara Jack dengan cepat mengatasinya. Bilah udara yang menakutkan itu telah hilang, dan sisa kekuatan bilah udara Jack masih belum kehilangan momentumnya. Sisa kekuatan bilah udara Jack melesat ke tubuh Es secara langsung. Es memuntahkan seteguk darah, dia terbang mundur beberapa langkah ke belakang, dan jejak panjang terlihat di dadanya. Bab 1163. Apa? Banyak pejuang keluarga Mike sangat ketakutan, sehingga wajah mereka memutih saat menyaksikan adegan yang terbentang di hadapan mereka. Tuan mereka sudah berada pada tahap awal status setengah dewa, namun dia masih bukan tandingan Jack. Wosh, wosh. Jack melepaskan beberapa bilah udara lagi, banyak tetua yang merupakan Grandmaster segera terbunuh. Lari. Sisa anggota keluarga Maek, yang bukan petarung yang kuat, dengan cepat berbalik untuk melarikan diri, setelah menilai situasinya. Si gendut, yang akhirnya menyusul, merasa lega saat menyaksikan adegan ini. Dia segera berbaur dengan kerumunan, ketika dia melihat banyak anggota keluarga Maek melarikan diri, dia pun ikut melarikan diri. Petarung terkuat dari keluarga Mike sudah tewas, sekarang, keluarga mereka praktis sudah musnah. Es berhasil berdiri, seteguk darah lagi menetes dari mulutnya. Dia menusukkan pedangnya ke tanah, untuk menstabilkan dirinya sambil menggertakkan giginya, menatap Jack dengan tajam. Siapa kamu, bocah? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Hehehe, siapa aku? Kenapa aku harus memberitahumu? Perlakukan saja aku, sebagai pejalan kaki yang ramah. Bagaimanapun, kamu tidak bisa seenaknya memprovokasiku.
Jack terkekeh dan menatap pria itu dengan dingin. Kamu tidak memberiku pilihan, kamu terlalu galak barusan. Hari ini, akan menjadi hari kamu dan putrimu mati. Lebih baik membunuh kalian, daripada membiarkan kalian hidup, dan terus menggertak orang lain di sekitar sini. Banyak penduduk kota ini yang membenci kalian, kalian telah menyebabkan kemarahan publik sejak lama. Hanya saja, mereka memilih untuk tidak menyuarakan kemarahan mereka. Itu benar, bunuh mereka sekarang juga. Jangan biarkan mereka menindas kita lagi. Banyak orang-orang dari kerumunan yang berteriak dari pinggir lapangan. Jelas, keluarga Mike telah menyinggung banyak orang. Siapa yang berani membunuh saudaraku? Apakah kalian memiliki keinginan kematian? Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dekat. Seorang pria berjalan mendekat dengan tatapan marah. Kita sudah selesai, Gaius ada di sini. Banyak orang ketakutan saat mendengar suara ini. Pria itu memiliki aura yang menakutkan. Dia bergegas dan membantu mendukung kakak laki-lakinya. Apakah kamu baik-baik saja, kakak? Dia bertanya dengan prihatin. Cederaku cukup serius, tapi setidaknya, kamu ada di sini. Aku belum mati. Es menghela nafas lega, karena Gaius ada di sini. Dengan keberadaan dia di sini, pang itu sudah selesai. Bagaimanapun, Gaius adalah juru mudi dalam keluarga White. Bocah itu telah menggali kuburnya sendiri. Jadi, bagaimana jika aku ingin membunuhnya? Kamu Gaius, kan? Apakah kamu berani menghentikanku? Jack berbicara dengan nada dingin, memelototi Gaius. Gaius sangat terkejut ketika dia akhirnya mengenali pria di depannya. Dia melangkah maju dan berlutut di depan Jack. Tuan Muda Jack. Tuan Muda Jack White. Mike tercengang ketika mendengar bagaimana Gaius Mike berlutut dan memanggil Jack sebagai Tuan Muda. Mungkinkah itu berarti, pemuda di hadapannya ini adalah tuan muda dari keluarga utama White? Jika tidak, mengapa Gaius berlutut di depannya? Seorang tuan muda dari keluarga White. Kailali menarik napas dalam-dalam, dan tusuk sate barbecue di tangannya hampir jatuh ke tanah. Dia akhirnya menyadari mengapa Jack tidak takut kepada keluarga Mike. Pemuda ini tidak hanya memiliki kecakapan bertarung yang hebat, tetapi dia juga memiliki posisi yang sangat kuat. Tuan Muda Jack, bagaimana saudara keduaku bisa menyinggung perasaanmu? Tolong maafkan mereka. Wajah Gaius menjadi pucat. Sebelumnya, dia telah memberitahu saudara laki-lakinya tentang orang-orang dari keluarga White yang tidak boleh mereka singgung. Karena dia tahu, saudaranya selalu memanjakan keponakannya, dan dia terus menggertak orang-orang di kota. Dia secara pribadi telah menasihati S dan yang lainnya tentang masalah ini. Dia meminta S untuk mengendalikan putrinya, atau sesuatu yang serius akan terjadi cepat atau lambat. Namun, S selalu mengabaikan peringatan saudaranya, dia tetap menuruti semua kemauan putrinya, dan terlalu memanjakannya. Bab 1164. Gaius selalu berpikir, tidak ada keluarga yang kuat di kota ini, yang lebih kuat dari keluarga Mike. Selain itu, tidak ada hal besar yang akan terjadi, karena S sudah mengetahui tentang semua tetua, patronum, master, serta tuan muda dari keluarga White, yang tidak boleh dia singgung. Dia sangat sibuk baru-baru ini, ketika Jack kembali. Dia awalnya ingin turun gunung malam ini, untuk memberitahu S tentang semua yang terjadi, dengan kembalinya Tuan Muda Jack dan Selena. Dia juga sudah meminta seseorang, untuk menggambar potret setiap orang-orang baru, sehingga keluarganya dapat mengingat, mereka tidak boleh menyinggung orang-orang ini. Sayangnya, dia sedikit terlambat. Dia menemukan bahwa, sesuatu telah terjadi, ketika dia tiba di kediaman keluarga Mike, sehingga dia segera bergegas ke sini. Dia tidak menyangka, orang yang mereka singgung adalah Tuan Muda Jack. Aku akan memberitahukan kepadamu, aku harus membunuh pasangan ayah dan anak ini. Jack memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Putrinya pantas mati, karena dia berani meminta istriku, untuk ditelanjangi di depan umum. Namun, aku tetap memilih untuk membiarkannya hidup, dan hanya memotong salah satu tangannya. Siapa yang menduga, ayahnya dan yang lainnya, berani datang kepadaku untuk membalas dendam. Katakan kepadaku, apakah kamu berpikir, aku masih akan membiarkan mereka pergi? Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan berbicara. Aku bukan orang yang tidak memberi mereka kesempatan. Aku sudah memberi mereka kesempatan, tetapi, kamu tidak bisa menyalahkanku, karena mereka tidak menghargai kesempatan, yang sudah aku berikan kepada mereka. Tuan Muda Jack, kami tahu kesalahan kami. Mohon maafkan kami. Baik S dan Autumn Mike berlutut di tanah, sambil terus memohon pengampunan. Mereka akhirnya menyadari, orang macam apa yang telah mereka singgung.
Gaius, katakan padaku, apakah menurutmu mereka pantas mati? Jack memandang Gaius dan terus berbicara. Sebagai juru mudi keluarga White, kamu pasti berperan dalam mendukung mereka, berperilaku tidak baik seperti ini, kan? Gaius mulai berkeringat dingin di sekujur tubuhnya ketika dia mendengar pertanyaan Jack. Tidak, Tuan Muda Jack. Aku sudah sibuk sepanjang hari di keluarga White, dan aku jarang kembali ke kota ini. Aku tidak melindungi mereka. Gaius benar-benar ketakutan. Jack tidak hanya berada di posisi yang jauh lebih tinggi darinya, dia memiliki kekuatan bertarung yang lebih tinggi dibandingkan dengan miliknya. Dia benar-benar ditundukkan oleh bakat Jack selama kompetisi seni bela diri sebelumnya, dan dia diam-diam sangat mengagumi Jack. Saat ini, dia sangat tidak beruntung jika Jack menyalahkan masalah ini kepadanya dan membunuhnya karena keterlibatannya. Lagi pula, meskipun S selalu memanfaatkan posisinya untuk bertindak begitu arogan, Gaius tidak pernah membantu mereka melakukan kesalahan. Dia bergegas ke sini dengan marah, karena dia cemas ketika dia mendengar keponakannya hampir terbunuh dan saudaranya hampir mati. Siapa yang menyangka, Autumn sebenarnya ingin bunuh diri, dan justru berani meminta istri Jack untuk ditelanjangi di jalanan. Bab 1165. Betulkah? Jack tersenyum dingin, dan menatap orang-orang di sekitarnya, sebelum berbicara. Apakah Gaius Maek berani mengambil tindakan pada hari-hari biasa, dan melakukan sesuatu yang menyakiti semua orang? Jika ada tindakan seperti itu, tolong beritahu aku, agar aku bisa membunuhnya, dan membersihkan nama keluarga White. Kata-kata Jack begitu mendominasi, dan dia berdiri di sana seperti patung dewa. Gaius sangat ketakutan, hingga keringat di dahinya terus-menerus menetes. Meskipun dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk, dia masih merasa sangat khawatir jika seseorang akan maju dan mengada-ada untuk membuatnya terbunuh. Lagi pula, fakta bahwa dia adalah juru mudi keluarga White telah menyebabkan banyak orang iri dan benci kepadanya. Dia tidak pernah melakukan hal buruk selama ini. Pada saat ini, Kayla memikirkannya dan berdiri. Gaius jarang turun gunung, dan dia selalu sibuk latihan. Dia pasti berpikir untuk naik jabatan menjadi patronom. Makanya, istrinya selalu mengeluh soal ini. Dia selalu bilang, Gaius selalu ada di gunung, dan jarang turun gunung untuk menemani mereka. Ya, sepertinya begitu, istrinya selalu mengeluh. Seorang wanita juga mengangguk setuju. Gaius diam-diam merasa santai saat mendengar suara-suara dari kerumunan. Dia menatap ke arah kerumunan dan berkata, terima kasih semuanya. Karena kalian semua telah mengucapkan kata-kata yang jujur. Baiklah. Jack mengangguk dan langsung melemparkan pedangnya kepada Gaius. Gaius, jika kamu merasa kamu tidak melakukan kesalahan, dan tidak bersalah, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan sebagai bagian dari anggota keluarga White. S ingin membunuhku, putrinya bahkan ingin mempermalukan istriku. Gaius menelan ludahnya, dan berdiri dengan pedang di tangannya. Aku tahu apa maksud Tuan Muda, kamu memintaku untuk menempatkan kebenaran di atas keluarga. Gaius berjalan menuju S dan Autumn, setelah dia berbicara dengan pedang di tangannya. Paman, kamu. Autumn sangat ketakutan, hingga suaranya bergetar. Gaius memandang mereka berdua dan berkata, Kakak, keponakanku, aku sudah mendesak kalian berkali-kali untuk bertindak rendah hati, tetapi kalian tidak pernah mendengarkanku. Hari ini, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, karena membuat masalah seperti ini. Gaius menebas mereka secara langsung dengan pedang. Baik S dan Autumn segera menyerah pada luka di leher mereka, saat mereka jatuh ke tanah dengan ketakutan di mata mereka, mati. Gaius berjalan ke arah Jack, dan mengembalikan pedangnya. Tuan Muda Jack, kerabat lain di keluarga mereka lemah, dan tidak pernah melakukan kesalahan. Aku mohon kepadamu, untuk membiarkan mereka pergi. Jack mengambil alih pedang dan tersenyum. Jangan khawatir, aku hanya membunuh mereka yang pantas mati, dan tidak perlu menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku tidak akan melibatkan para pekerja, dan kerabat lainnya. Suruh seseorang untuk menguburkan mereka. Terima kasih, Tuan Muda. Gaius memberi isyarat dengan tangannya, dan segera pergi untuk menjemput orang-orang dari keluarga Maek, agar mereka bisa membersihkan mayat-mayat itu. Aku tidak pernah membayangkan, kamu adalah tuan muda dari keluarga White. Kayla memandang Jack secara berbeda, saat Jack mendekatinya. Kamu sangat kuat, untuk bisa menyingkirkan pengganggu di kota ini. Jack tersenyum. Apakah kamu ingin pergi ke keluarga White? Aku bisa membawamu ke keluarga White, dan kamu bisa bergabung dengan kami jika kamu mau.